Siapa yang tidak kenal dengan negara yang pernah menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA 2014 ini? Yaps, Brazil. Banyak hal yang bisa dibahas dari negara yang satu ini, terutama tentang transportasi busnya. Bahkan negara ini terkenal dengan busnya yang memiliki rekor trayek terjauh di dunia. Dan karena banyak teman-teman yang minta bahas tentang bus yang ada di negara Brazil, dan oleh karenanya pada kesempatan kali ini, kita akan membahas inilah perbedaan bus Indonesia dengan bus negara Brazil. Rute perjalanan. Negara Brazil sendiri merupakan negara dengan penduduk terbanyak di Amerika Selatan sebanyak 204,5 juta jiwa. Ini data pada tahun 2017. Negara ini merupakan negara paling timur di benua Amerika Selatan dan perbatasan dengan pegunungan Andes dan Samudera Atlantik. Di negara yang satu ini memiliki sebuah perusahaan otobus pemecah rekor trayek terjauh di dunia, yaitu perusahaan transportasi Express Internacional Ormeno. Bayangkan saja perjalanan bus terpanjang di dunia. Itulah yang dijuluki kepada salah satu perusahaan otobus yang berasal dari negara yang satu ini, yang melakukan perjalanan bus dari Rio de Janeiro ke Lima, Peru. Perjalanan ini akan menempuh 6.035 km dari Rio de Janeiro, Brazil di Samudera Atlantik hingga reruntuhan mistik suku-suku Amerika kuno yang tersembunyi tinggi di pegunungan Andes, Peru. Perusahaan transportasi Express Internacional Ormeno melayani rute terpanjang di dunia ini. Perjalanan menghabiskan 5-6 hari perjalanan. Rute ini terdiri dari jalan antar laut selatan yang menghubungkan pantai Peru di Samudra Pasifik sampai pantai Atlantik Brazil yang menyatukan kedua samudra. Di Indonesia sendiri, rekor terjauh yang dilayani oleh sebuah perusahaan otobus yang masih beroperasi sampai sekarang ini, yaitu kurang lebih 2.900 km. Artinya hampir setengah dari trayek yang dilayani oleh sebuah perusahaan otobus di negara Brazil. Dikutip dari kaskus.co.id, untuk wilayah Asia pemegang rekor trayek terjauh sampai sekarang ini, yaitu dipegang oleh perusahaan otobus ALS ataupun perusahaan otobus antar lintas Sumatera. Untuk waktu tempuh yang dilayani oleh bus di negara Brazil, itu menghabiskan waktu kurang lebih 5-6 hari perjalanan. Sedangkan di Indonesia dengan rute Medan menuju Jember, Jawa Timur, itu kurang lebih 4-5 hari perjalanan. Artinya waktu perjalanan hampir mirip walaupun perbedaan jarak perjalanan cukup jauh. Mungkin karena disebabkan sarana jalan di Indonesia yang masih terbilang kurang baik, banyaknya melewati bukit, jalan naik turun, macet, dan lain sebagainya. Bus Quad Axle. Kalau kalian ke negara Brazil, kalian akan mendapati bus-bus jenis Quad Axle yang beroperasi di sana, baik dari merek Scania, Volvo, maupun Mercedes-Benz. Sebab regulasi negara Brazil tentang transportasi bus yang boleh beroperasi di sana mengizinkan bus Quad Axle. Sedangkan di Indonesia bus ini belum diizinkan untuk mengaspal. Sebagaimana yang kita ketahui menurut peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2012 pasal 5 ayat 3. Dijelaskan mengenai berbagai kendaraan bermotor jenis mobil bus dan rancangannya, dan isi dari peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2012 pasal 5 ayat 3 untuk mobil bus maksi yang dirancang. Pertama, jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 16 ton sampai dengan 24 ton. 2, ukuran panjang keseluruhan lebih dari 2 meter sampai dengan 13,5 meter. Ukuran lebar keseluruhan tidak melebihi 2,5 meter dan tinggi kendaraan tidak lebih dari 4,2 meter. Sedangkan panjang bus Quad Axle diperkirakan mencapai 15 meter. Selain itu, kondisi jalan di Indonesia pun masih kurang mendukung, seperti jalan sempit, naik turun, bergelombang, dan lain sebagainya. Namun dengan seiring banyaknya dibuat jalan tol di Indonesia, berpeluang besar bus jenis ini bisa beroperasi di Indonesia. Jadi apabila regulasi ataupun aturan panjang dan ukuran bus di Indonesia direvisi lebih panjang dan lebih lebar lagi, maka kemungkinan besar bus jenis ini bisa mengaspal di jalanan Indonesia, guys. Karoseri.
Sama halnya dengan negara Indonesia, Brazil juga mempunyai karoseri pembuat bodi bus yang terkenal di dunia. Kalau mendengar nama Marco Polo, rasanya tidak asing lagi bagi kita. Marco Polo adalah sebuah produsen bus asal Brazil yang didirikan pada tanggal 6 Agustus tahun 1949. Perusahaan ini memproduksi bodi untuk berbagai macam bus, seperti bus kecil, bus antar kota, dan juga bus pariwisata. Marco Polo menyumbang sekitar 50% dari total produksi bus yang ada di negara Brazil dan mengekspor busnya lebih dari 60 negara. Saat ini Marco Polo memiliki 4 pabrik di negara asalnya yaitu Brazil. Selain itu memiliki masing-masing 1 cabang di negara Argentina, Australia, Kolombia, India, Meksiko, dan juga Afrika Selatan. Selain Marco Polo, terdapat juga beberapa karoseri lokal di negara Brazil yang memproduksi bodi busnya. Di Indonesia pun memiliki karoseri-karoseri terbaik dalam memproduksi bodi busnya. Sebut saja seperti karoseri Adiputro, karoseri Laksana, karoseri Tentrem, karoseri Morodari Prima, karoseri New Armada, dan lain sebagainya. Cuman rata-rata karoseri tersebut market pasarnya masih untuk perusahaan otobus lokal dalam negeri. Sedangkan karoseri Indonesia yang sudah menembus pasar luar negeri hanya karoseri Laksana saja. Tercatat karoseri Laksana telah beberapa kali mengekspor busnya ke luar negeri. Sebut saja seperti ke negara Bangladesh, Fiji, dan sampai ke Timur Leste. Transportasi bus. Berpergian dengan menggunakan bus di Brazil tidak diragukan lagi. Bagaimana tidak, bus merupakan moda yang paling penting di negara Brazil. Salah satu alasannya karena negara Brazil pada dasarnya tidak memiliki rute kereta penumpang, yang berarti orang hanya dapat menggunakan bus ataupun pesawat saat berpergian antar kota. Di kota-kota metropolitan lebih besar terdapat metro dan kereta regional lainnya, tetapi bahkan di sana bus merupakan bentuk transportasi yang paling penting. Jumlah bus antar kota di Brazil dikatakan kurang lebih sama dengan jumlah bus di seluruh Eropa. Berpergian dengan menggunakan bus antar kota di Brazil adalah moda transportasi umum di negara tersebut. Pada sebagian besar rute perjalanan, bus adalah satu-satunya pilihan, dan pada rute perjalanan yang menggunakan pesawat sebagai alternatif saja. Bus hampir sama selalu menjadi pilihan yang lebih murah. Wisatawan yang mengharapkan layanan bus dengan kualitas lebih rendah akan terkejut. Layanan bus dan bus yang digunakan di Brazil memiliki standar yang sangat tinggi. Kementerian Perhubungan telah menetapkan kelas tarif yang berbeda-beda yang mungkin ditawarkan oleh perusahaan otobus yang ada di negara di sana. Oleh karena itu, banyak perusahaan bus yang menawarkan beberapa kelas tarif pada kelas yang sama. Ada 4 kelas tarif yang bisa Anda temui. Pertama, ada kelas konvensional, juga disebut sebagai kelas ekonomi. Biasanya berarti Anda akan mendapatkan tempat duduk yang nyaman dengan sandaran yang cukup. Ada kelas eksekutif, juga disebut sebagai kelas ekonomi plus. Biasanya berarti jenis kursinya sama dengan kelas konvensional ataupun kelas ekonomi, tetapi Anda juga dapat memilih tempat duduk yang lebih baik lagi. Ada kelas semi-leito, juga disebut sebagai kelas premium. Kelas ini biasanya memiliki kursi yang lebih lebar dengan sedikit lebih banyak sandaran daripada kelas eksekutif. Ada juga fasilitas tambahan seperti air gratis, selimut, akses ke film, dan masih banyak lagi dari produk premium ini. Ada kelas Leito, juga disebut sebagai kelas premium plus. Ini adalah kelas yang bisa Anda dapatkan dengan tempat tidur yang lebih baik lagi. Kursi biasanya lebih lebar dan dapat diatur hingga 180 derajat. Semua tambahan yang ditawarkan di bus ini dan sudah termasuk dalam kelas tarif ini. Perlu Anda ketahui, tidak semua kelas tersedia pada setiap keberangkatan. Tetapi jika Anda memesan tiket secara online, Anda dapat melihat kelas tarif mana yang tersedia untuk keberangkatan jam dan hari-hari berikutnya. Di Indonesia sendiri mungkin demikian, namun beberapa tahun terakhir ini masyarakat yang hendak melakukan perjalanan, terutama yang melakukan perjalanan cukup jauh, rata-rata menggunakan penerbangan ataupun maskapai. Mungkin karena efisiensi waktu, mengurangi biaya makan dan lain-lain selama perjalanan dan lain sebagainya. Belum lagi di Indonesia masih banyak ditemui para calo yang bikin penumpang mikir 2 kali untuk menggunakan moda transportasi bus. Untuk Pulau Jawa, perjalanan baik antar kota maupun antar provinsi, menggunakan bus terbilang masih banyak diminati. Apalagi bus-bus sekarang ini menawarkan fasilitas perjalanan yang cukup nyaman. Terkait kelas pelayanan bus di Indonesia cukup beragam.
seperti ada kelas ekonomi, AC ekonomi, AC non-toilet, kelas VIP, eksekutif, super eksekutif, dan masih banyak lagi guys. Kecepatan dan supir. Kecepatan bus di negara Brazil, terutama bus yang melayani rute perjalanan jauh, cukup cepat, apalagi jalanan sepi dan bagus, mengingat jalanan di sana terbilang cukup baik bila dibandingkan dengan negara Indonesia. Dikutip dari volvobus.com, di daerah tertentu yang cenderung ramai dibuatkan sistem zona aman dengan menerapkan teknologi geofencing untuk secara aktif mengontrol kecepatan bus di zona yang berisiko tinggi, terutama di kota-kota besar, dan terbukti mengurangi angka kecelakaan hingga 50%, seperti di kota Curitiba misalnya. Di titik-titik zona aman telah ditetapkan pembatasan kecepatan maksimum bus berkisaran antara 20 km hingga 60 km per jam, tergantung dari risiko kecelakaan. Kalau di Indonesia, kecepatan rata-rata dalam hal membawa bus di sebagian supir bus di Indonesia masih bisa kita jumpai sampai sekarang ini, terutama ketika jalanan sedang sepi dan kejar waktu. Apalagi ketika kalian mencoba bus Jawa Timuran kelas ekonomi, mantap bener dah pokoknya. Akan tetapi tidak sedikit juga supir bus yang tidak seutuhnya mengutamakan kecepatan, tapi keselamatan dan kenyamanan penumpangnya. Di bus-bus yang sekarang ini, para penumpang dalam bus semakin dimanjakan dengan fasilitas-fasilitas keren yang membuat Anda betah ketika berada dalam bus. Melayani antar negara. Di negara Brazil terkenal juga dengan busnya yang melayani trayek sampai ke negara tetangga, seperti Uruguay, Argentina, Paraguay, Bolivia, Peru, Kolombia, Suriname, Guyana, Prancis, dan lain sebagainya. Maka tidak heran sebagian besar bus di sana memakan waktu perjalanan cukup lama. Dalam kebanyakan kasus, bus melaju dari kota-kota besar Brazil di dekat perbatasan ke negara-negara yang disebutkan tadi. Mayoritas rute bus internasional dapat ditemukan di kota-kota di bagian selatan Brazil. Sedangkan Indonesia sendiri yang melayani antar negara hanya Perum Damri saja, dengan rute dari Pontianak, Indonesia, dilanjutkan ke Sarawak, Malaysia, dan dilanjutkan lagi di Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam. Sebab rata-rata akses dari negara Indonesia ke negara tetangga dihalangi oleh laut, maka tidak heran hanya Perum Damri di Pontianak saja yang melayani rute sampai ke negara tetangga. Oke guys, itulah perbedaan antara bus Indonesia dengan bus negara Brazil. Dari pembahasan kita tadi, bagaimana tanggapan kalian? Komen di bawah ya. Oh ya guys, kalau suka videonya silahkan di-share, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di next video.